Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah sedaya yang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kita sedaya nikmat ingkang kathah, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam, nikmat sehat semua nggih, alhamdulillah nggih. Nikmat istiqomah dalam ketaatan, saged ngaji bareng. Nah niki masyaallah nikmat yang sungguh besar yang telah Allah taala berikan kepada kita. Yang penting kita mengamalkan firman Allah taala tengene surat Al-Baqarah, washkuruli wala takfurun. Ya. Dan bersyukurlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala wala takfurun. Jangan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya mengingatkan kepada diri saya al-fakir ila rabbih, dan kepada panjenengan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini kita masuk di bulan haram ya. Hampir pertengahan sudah hampir lewat ini sepertinya ya. Nah, tanggal 13 apa 14 niki nggih mungkin. 13 ya. 13 masuk 14 ya, 14 Rajab ya. Soalnya tadi malam saya di Boyolali habis acara itu, saya lihat bulannya sudah mulai nampak bunder ya toh. Ya ini masyaallah. Niki saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga kita semangat beramal di bulan-bulan haram ini. Bulan Rajab ini kan termasuk bulan haram. Ya. Bulan haram itu ada 4, Pak. Apal mboten, Pak, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nggih. Ada 4 bulan haram. Yang mana bahkan orang-orang kafir Quraisy itu meyakini tidak boleh ada pertumpahan darah. Ya, tapi sekarang kok malah banyak peperangan ya. Saya doakan insya Allah yang pertama saudara-saudara kita di sana yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terbaru, mohon maaf sekali, saya tadi melihat video itu jenazah para syuhada itu dimakan kucing, dimakan apa? Ya burung-burung, hewan-hewan yang ada di sana ya Allah. Berarti kondisi di sana memang titik terendah ini sekarang ya. Berat. Rumah sakit penuh, medis juga habis-habisan. Kondisi jenazah juga di mana-mana belum terurus ya. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, kita masih punya hati untuk peduli. Bahkan saudara kita di sana itu kalau ketemu orang Indonesia itu suruh sampaikan salam kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Saking cintanya mereka dengan kita dan kita cinta dengan mereka. Dan mereka meyakini di antara yang membebaskan Palestina berharapnya dari Indonesia. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Ini kok mic-nya agak nganu ya. Saya ikut terganggu ini. Apa setelannya atau bagaimana ini? Jadi saya ngisi agak benginging gitu ya. Mohon dibantu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak lupa kita bersolawat kepada uswah hasanah kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah mengikuti sunnah ya, yang pertama, dan yang kedua
kita senantiasa istiqomah di dalam bersolawat atasnya, agar kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak pakai mic suara saya yo banter gitu, tapi nggak tes. Nanti kalau sudah bisa kabari Ustaz. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yang kedua, saya mengingatkan kepada diri saya bahwasanya di bulan-bulan haram, ya, mari kita jaga diri kita, tarkul ma'asi, ya. Ojo ngasih maksiat. Soalnya nak maksiat niku nggih double juga dosane gitu. Melakukan amalan kebaikan sekecil apapun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Mari kita semangat ya, minimal melakukan amalan kebaikan sekecil apapun. Nolong orang, nyingkirkan batu di tengah jalan. Ya itu kan kecil. Tapi Masya Allah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur istiqomah ini bulan Rajab, mari kita semangat di dalam beramal soleh, puasa sunnah. Ya, alhamdulillah ini saya tadi ada yang buka puasa itu saya minta doakan saya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena saya pernah sampaikan berwasilah itu bolehnya dua. Yang pertama berwasilah dengan orang yang masih hidup ya. Yang nomor dua nggih, berwasilah dengan amal soleh ya. Kalau yang nggak boleh berwasilah dengan orang yang sudah mati atau meninggal dunia. Saya tadi teringat ada jamaah yang izin, katanya neneknya, mbahnya anak-anak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan di majelis ilmu ini ya. Karena beliau aktif di kajian kita di sini ya. Tadi saya tanya, Bu, hari ini sampai surat apa? Surat ini Ustaz. Surat apa? Al-Kautsar ya. Surat Al-Kautsar hari ini. Beliau menyampaikan terakhir kemarin Al-Kafirun. Karena setiap kali saya selesai, saya sampaikan suratnya kepada beliau biar beliau mengingatkan kepada saya bahwasanya hari ini tahsin dan terjemahnya kita sampai di surah Al-Kautsar. Maka ini peringatan bagi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Anda mungkin jauh-jauh hari sudah menyiapkan nanti lebaran mudik atau nanti lebaran kumpul bersama keluarga ini dan itu, tetapi Allah takdirkan ternyata kematian itu lebih mendahului kita ya kan? Kita nggak jadi mudik ke kota lain, tapi mudiknya di alam kubur ya. Jadi kematian telah mendahului kita. Maka kalau Anda biar tidak bermaksiat kepada Allah, diantaranya para ulama menyampaikan, saya dengar tausiahnya para ustadz, Masya Allah luar biasa. Ketika Anda mau melakukan maksiat, saya ingatkan, mari ingat pada kematian kita. Seakan-akan ketika Anda mau maksiat itu, Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pangapunten, jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita yang kedua terkait juga saya mengingatkan kepada diri saya, mumpung masih ingat, tolong ketika beramal harus bersabar. Bersabar yo ketika beramal, bersabar yo ketika diuji ya. Bahkan di jalan sekalipun Anda semuanya juga harus bersabar ya. Di rumah Anda juga harus bersabar. Apalagi sabarnya para ayah kepada istrinya harus 2 kali sabar. Sabarnya kita di jalan juga kita harus banyak sabar. Meskipun kita melihat ibu-ibu rating kiri belok kanan, atau mungkin tidak rating sama sekali, Anda yang salah karena Anda tidak ngerem sebenarnya kan? Karena memang wanita nggak bisa salah gitu. Tadi barusan belum lama Pak itu tiba-tiba ngambil jalan saya belok kanan, saya kagetin gitu, saya tin gitu ya emang apa tak terkalahkan itu ya ini.
Karena perasaan ibu-ibu itu berubah-ubah. Ini yang bapak-bapak ada di sini, saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau ingin masalahnya cepat selesai, bapak-bapak tolong sabar dan minta maaf terlebih dahulu. Karena yang salah itu mas, bukan mbak. Maka yang ada adalah masalah, bukan mbak salah, kan begitu. Sehingga Anda harus meminta maaf terlebih dahulu dengan istri Anda. Semoga masalahnya cepat selesai, kan. Makanya di bulan Rajab ini saya mengingatkan, perbanyak amal, perbanyak sabar, ya. Ya sabar dalam beramal, ya sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat yang bukunya habis launching ini, apa bukunya Ustadz Amru ini, Muhammad Amru Nur Kholis, ya. Beliau difabel, ya, karena kecelakaan qadarullah beliau memakai kursi roda, separuhnya ini lumpuh, tapi masya Allah, ya, Allah tutup satu pintu tetapi Allah bukakan banyak pintu keberkahan. Masya Allah. Beliau jadi orang sukses sekarang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi bisa dicari nanti bukunya, ya. Bagus banget untuk panjenengan yang mungkin sekarang sedang diuji oleh apapun, ya. Ingat, ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang nggih jane kula nggih kali panjenengan apal ayate ning kok ngamalke yo angel Pak nggih. Fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra, kan gitu. Ya. Mengamalkan terkadang lebih sulit, ya kan? Karena kadang kita cuman paham teorinya saja, ya. Maka sesungguhnya ilmu yang benar-benar ilmu itu yang diamalkan, ya. Bukan hanya hafalkan, tetapi diamalkan. Nah, ini penting. Anda punya ilmu berapapun, bismillah amalkan. Ya. Dapat ilmu sedikit tentang puasa sunnah, amalkan, ya kan? Puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan ini jatuhnya di hari Kamis, ya toh? Niatnya double, ya, masya Allah. Sing siji niat poso Kamis, sing siji niat apa, Pak? Ayyamul Bid pertengahan bulan, masya Allah. Pahalanya juga double. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita mulai tahsin kita. Seperti biasa kita buka dengan umul kitab, yaitu Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke tahsin dan terjemahnya di surah Al-Kautsar. Oke. Saya mulai, monggo ditirukan, ini majelis khusus setiap pekan keempat. Hari Kamis pekan keempat kita ngaji bareng di sini, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Saya teringat, tolong bacaannya tartil, nggih, warotilil Qur'ana tartila. Saya semalam itu makmum dengan imam di salah satu rumah sakit di Boyolali itu, bacanya kayak baca tausiah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, gitu. Saya kaget, Ustaz. Waduh, ini tak batalke ora ya salatnya, ya kan, gitu. Tak cek dulu Al-Fatihahnya dulu, tak cek, guys, enggak apa-apa lah. Dibaca 2 harokat tidak apa-apa lah, saya anggap itu dibaca 2 harokat di akhir, ya. Tapi sebenarnya itu kan harus lebih dari 2, itu lebih bagus, kan gitu. Jadi tolong ketika ngaji itu yo usahakan yang tartil, ya. Bahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu al-Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Nak ngaji nak iso usaha sing terbaik suaranya, kan begitu, ya. Diperindah bacaannya. Bahkan pernah saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda harus merenungi setiap ayat. Kalau Anda tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Piye Pak? Etok nangis sih, pripun Pak? Ya sementing merenungi bacaan Quran, kan begitu, nggih. Ya, itu. Masya Allah, itu. Saking barokahnya Al-Quran itu, mulianya Al-Quran, kan gitu. Maka orang yang dekat dengan Quran pasti mulia. Orang yang berjuang bersama Al-Quran pasti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terbaru kemarin, apa travel apa itu, pokoknya nggak saya sebutkan travelnya itu, nggih. Itu hafid Quran mau dimuliakan, ya toh. Ya itu mau diberangkatkan
umroh itu syaratnya kudu hafal 30 juz dulu Ustaz itu Masya Allah. Ini banyak yang mau memberangkatkan umroh para hafid Quran ya. Syaratnya ya satu, hafid Qurannya itu belum pernah umroh kan begitu. Jadi ini Ustaz Zainal harusnya daftar juga ya kan Ustaz ya. Ya saya doakan Ustaz ya, semoga semuanya dimudahkan Allah ke Baitullah ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf H kita keluarkan nafasnya. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Maliki Yaumiddin. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sad dikasrah, sai musnya ditarik. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Kita berhenti di alaihim yang kedua nggih. Yang ikut grup Bengkel Ngaji Indonesia sudah saya share grupnya. Dr. Aiman Rusdi Swaid ya, menyampaikan wakaf yang boleh di surat Al-Fatihah. Silahkan berhenti di alaihim yang kedua. Kalau tidak kuat sampai akhir. Tapi kalau wasol lebih utama ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo. Stop. Ya, kalau kuat alhamdulillah. Kita berhenti saja. Anggap aja kita ngikuti yang apa nggak kuat nafasnya ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, amin. Itu tata cara yang benar ketika membaca Al-Fatihah ayat 7 nggih. Ya, diusahakan wasol, tapi kalau tidak bisa wasol ya wakaf. Wakafnya sudah pernah saya sampaikan di dalam riwayat Hafiz, berhenti di alaihim yang kedua tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjutkan. Monggo kalau tidak bawa juz amma, HP-nya di searching surah Al-Kautsar ya. Langsung ketik gambar gitu saja di Google itu sudah keluar surah Al-Kautsar ya. Yang artinya telaga Kautsar. Ini ada penjelasan ringkas tafsir Ibnu Katsir ya. Insya Allah saya bacakan sedikit demi sedikit. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa tajwidnya dulu sebentar. Inna harful gunnah. Ya, dibaca dengung 2 harokat. Na layar 5 harokat. Jaiz munfasil. Kalau yang penting di rumus saya dulu, rumusnya Bengkel Ngaji layar baca panjang nggih Bu nggih. Nah, jaiz munfasil ini ya 5 harokat saja nggak apa-apa. A'toina, nanya 2 harokat, a-nya tolong tambahkan a-nya nggih. Ya tidak boleh a gitu ya, tapi ya tambahkan ain, kemudian kal kautsar alif lam qamariyah kautsar ya, tau ya, tafkhim tebal, tau ya,
Jadi roknya sebelumnya fathah maka dia tebal. Rumusnya ada fathah ketemu huruf roknya sukun, dia tebal. Ya, kalau sampai sini saja dia tebal. Tapi kalau kasroh ketemu rok sukun, dia tipis. Nggih, nggak boleh nggak boleh. Tapi kalau kasroh sebelumnya rok setelahnya rok sukun, setelah rok sukun kok ketemu huruf isti'la yang jumlahnya 7. Huruf yang jumlahnya 7 istilah itu apa? Kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Itu yang jumlahnya 7 ya. Itu dibaca kalau sampai sini ya, sampai sini maka dibaca tebal. Ya, ini yang sering keluar ini. Ya, tolong dipahami rumusnya ini ya. Ya, kalau rok sukun sebelumnya fathah, tebal apa tipis, Pak? Tebal, aduh, wis ditulis barang loh, ya Allah. Saya baleni. Rakyat tok ya, enggak apa-apa, dihafalke. Rok sukun sebelumnya fathah, rok sukun sebelumnya kasroh, rok sukun sebelumnya kasroh, setelahnya isti'la. Nah, itu ya, diingat-ingat ya. Jadi contohnya pripun Pak Ustadz, sing setelahnya istilah misalnya saya sama-sama bir nih, wasbir ala ma yakulun. Nah, ini yang birnya yang pertama, birnya tipis ya. Ini sama-sama bir yang kedua tebal. Fasbir sabra jamila. Ya, saya ulangi ya. Fasbir sabra jamila. Dipraktekkan bareng-bareng enggak apa-apa. Wasbir ala, yuk. Wasbir ala. Ndak tak dawake engko nak malah lali nggih. Pendek mawon nggih. Wasbir ala, yuk. Wasbir ala. Fasbir sabra. Nah, beda, sama-sama bir tapi beda ya. Fasbir sabara. Alhamdulillah, matur suwun sampun semangat. Mugi-mugi diparingi pahala satu hurufnya 10 kebaikan. Amin. Ya, kita lanjutkan ya. Paham? Ya, kita baca ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Yuk, silakan. Ya ini, insyaallah ini. Nah, cah cilik semangat nih nggih. Nah, muga-muga dadi wong saleh ya insyaallah nggih. Amin. Ya. Nah, saya kalau dengar suara anak kecil semangat ngaji itu saya teringat juga anak-anak di rumah kan begitu ya. Ini kebetulan pas saya safar dakwah di Semarang ini ya. Itu kalau bisa nggih, kalau bisa saya berdoa kepada Allah jenengan istiqomah ngajari anak nggih. Saya ulangi, jenengan istiqomah ngajari ngaji anak. Ini penting. Biar jadi amal jariah bapak ibunya. Ya. Paham ya? Biar jadi jariahnya siapa? Bapak ibunya. Syukur yang ngajari Al-Fatihah sampai benar itu bapak atau ibunya. Ya, jangan sampai keduluan ustazahnya di sekolah ya. Jangan sampai ya. Artinya jenengan dulu yang semangat ngajari anaknya kan gitu ya. Ustadz bapaknya orang bener ngajine ya. Sementing bapaknya ya belajar ngaji kan begitu ya. Ya, masya Allah ini yang penting bapaknya juga semangat. Sekarang bapaknya juga semangat ini belajar tahsin ya. Dalam rangka apa? Ya ngajari anaknya di rumah juga atau istrinya di rumah. Apa enggak romantis Pak nggih? Jenengan ngajari ibu ngaji, ayo Bu sini Bu, masya Allah ya. Aduh. Pripun Pak? Bahaya pripun Pak ya? Orang gelem disalahno kan ndak ya mesti gelem disalahkan kalau salah kan begitu ya. Ya malah bagus ngajari. Bu tak tanya Bu, kalau diajari bapaknya ngaji seneng mboten Bu? Oh senang loh, senang saestu Pak. Bapaknya ngajari ngaji, istrinya itu masya Allah ini, ya. Apalagi sudah tua seperti ini ya belajar ngaji jangan pas nganten nanyar saja itu semangat belajar ngajinya Pak ya. Ya itu jadi semuanya selamanya tetap semangat belajar ngajinya kan gitu.
Ya lanjut, saya lanjutkan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, di sini yang dimaksud Al-Kausar itu juga di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsirnya ini termasuk sungai yang ada di surga, Pak. Saya ulangi, nggih. Termasuk telaga Al-Kausar ini adalah sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar insya Allah ya Allah masukkan kita ke jannah ya Allah, amin. Yang surganya Allah seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Jadi surganya Allah seluas langit dan bumi. Dan itu Allah ciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Dan ini surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Dan nanti bapak-bapak akan mendapatkan banyak kenikmatan di jannah, termasuk bidadari, termasuk ratunya bidadari, insya Allah istri kita yang solehah selama di dunia, dan wanita-wanita solehah nanti insya Allah di jannah mendapatkan pernak-pernik perhiasan yang ada di jannah, masya Allah itu. Maka ini fitrahnya perempuan, Pak G, ya. Kalau ngasih kejutan itu kalau di tukono cincin kan itu, Bu ya, itu seneng ya, Bu ya. Aduh, jadi ya duitnya Pak Ustadz yang nabung sih tuh, ya itu 1 tahun nabung lumayan. Cincin 1 gramnya sekarang berapa tuh Pak itu? Ya 700. Bismillah, kerja sebulan ini ada gajinya UMR kan itu ya. Ini alhamdulillah ya. Yang penting kita kadang itu ngasih surprise ya. Wanita itu sebenarnya suka dikasih kejutan gitu ya. Teko-teko enek paketan teko, lho biar aku ora pesen paket, ya itu ya kejutan kan itu ya tuh, masya Allah ya. Ya ini sering-sering lah ngasih surprise istrinya, ada sering ngasih kejutan istrinya tuh. Atau kadang mungkin istrinya ngasih kejutan suaminya juga, masya Allah itu. Itu pahala betul loh. Ya saya dengar tausiahnya itu lucu ya, masya Allah itu. Ada tausiah dari dai itu, dai Karanganyar ya, itu luar biasa. Di antaranya membahagiakan istri, yaitu sering ngajak jalan-jalan, nyenengke hatinya istri itu. Bahkan kalau kita nyawang istri kita itu pahalanya itu banyak. Di sawang tok itu pahala, Pak. Jenengan dengkrek ning dhuwur meja niku, Pak. Jenengan sawang niku pahala, Pak. Itu masya Allah niku. Itu saking nikmatnya, makanya ya saya doakan yang belum nikah di sini segera menikah sajalah itu ya. Ya, dimudahkan jodohnya. Ini enten sing jomblo to mriki, Mas. Ya. Oh iya kata. Oh kan. Aduh masyaallah. Mugi-mugi dan dimudahkan jodohnya kan begitu ya. Amin. Alhamdulillah. Pangapunten nggih Pak, campur basa Jawa wong Boyolali kan ngajine ning desa ngeten iki Pak. Jadi biasane nggih ceplas-ceplos wong Jawa ngeten iki ya. Kita lanjutkan. Ayat kedua. Fasol tarik. Nah nih, awas tasnya, lihat saya. Fasol, tidak fasol, tidak. Fasol, ya. Masih ingat senam hurufnya enggak? Yuk senam huruf dulu coba. Lam. Lalilu. Tarik, domah tanwin tarik. Lan, lin, lun. Al, il, ul, tarik. Allah, illi, maju mundur ya. Wulu. Nah, ini. Maaf, siapa yang rutin senam huruf di rumah? Aduh, jare pengen hurufnya bener ya, masya Allah. Jarang senam huruf ini Ustaz Jenal nih latihan ini. Aduh, ya. Kalau tidak sama gurunya diingat tekniknya, jenengan senam huruf di depan kaca. Nah, gitu. Karo nyawang wajahnya kan gitu ya. Senam huruf di depan kaca Pak ya. Insyaallah. Ya kita lanjutkan ya. Fasolli ya. Li rabbika wan jelas. Wanhar dibaca jelas. Wanhar ya, tidak wan salah ya, tapi wanhar ya. Saya baca ayatnya, monggo tirukan. Fasolli li rabbika wanhar. Monggo. Ya. Roknya tetap tebal ya. Roknya tetap dibaca tebal. Saya ulangi sekali lagi biar semangat. Fasolli li rabbika wanhar. Yuk.
Yang kedua, saya juga tolong ayat ini semangat ya, karena surat yang sering dibaca jamaah kaum muslimin Indonesia itu Al-Ikhlas dan Al-Kausar ya. Jadi tolong semangat tahsinnya ini biar bener itu ya. Misalnya baca pas sholat sunnah itu, atau pas jenengan ngimami itu bacaane kleru lali ayatnya, biasanya imamnya kadang langsung ke surat pendek kan gitu ya. Pernah ya, seperti itu nggih. Pernah Pak? Misalnya imamnya dua bacaane lali gitu Pak. Kemudian imamnya ganti surat ya. Surat yang sering dibaca apa Pak? Al-Kausar atau Al-Ikhlas kan gitu. Biasanya Al-Ikhlas dan Al-Kausar gitu. Alhamdulillah. Fasolli, maka dirikanlah solat li rabbika, karena Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkorbanlah. Maksudnya di sini apa Pak? Saya bacakan sebentar untuk penjelasan tafsirnya secara ringkas. Yakni yang pertama Pak, tulus ikhlaslah dalam menjalankan sholatmu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang pertama, pelajaran pertama ayat ini, kalau kita sholat usahakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat wajib maupun sholat sunnah. Niatnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat karena, maaf ya, ada kisah kok mau nikah itu suaminya itu rajin sholat Pak. Itu ternyata setelah menikah itu, waduh, sholatnya kok malah telat-telat ya, bahkan boten sholat. Nah, ini naudzubillah nggih. Ya. Bisa jadi nggih, jangan pernah menangi ngoten niku nggih Pak nggih Bu nggih. Jadi sholatnya itu malah karena manusia ya. Berat loh kalau misalnya kita mengharap ridho manusia, ya kalau nggak dipuji malah kita kecewa ya toh, karena mengharap ridho manusia. Yang kita harapkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Terutama usahakan sholatnya khusyuk, biar sholatnya berkualitas. Maka panjenengan yang selama ini sudah menjaga sholat 5 waktu, yang kedua saya sarankan kepada diri saya dan panjenengan semuanya, bismillah, mari kita jaga kualitas sholat kita. Usahakan sholatnya ya khusyuk. Tingkatan khusyuk menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya beliau itu ada 5. Yang pertama, yang paling rendah, orang yang rugi dalam sholatnya. Siapa? Orang yang menunda waktu sholat. Sudah menunda waktu sholat, wudhu atau rukunya tidak tertib, kan begitu ya. Ini rugi yang pertama. Bahkan celaka orang yang meremehkan sholat ya. Yang nomor 2, orang yang sholat tapi belum khusyuk. Di antaranya adalah ketika dia sholat, maaf, pikirannya kemana-mana ya. Mungkin jenengan pernah sholat Pak yo, awake sholat ning yo, pikiran kalian hati ini mboten melu sholat. Rakaat kedua kelingan opo, bariki meh ngopo gitu, terus kayak kompore wis tak pateni bro kan gitu, kadang pikiran ngoten niku. Terus napa mulai ini. Jadi usahakan sholat itu khusyuk. Bahkan Rasulullah itu menyarankan kita, sholatlah engkau seperti engkau sholat terakhir bagimu. Saya sholat terakhir itu ya usahakan benar-benar kita berkualitas sholatnya. Tingkatan yang ketiga, orang yang berusaha khusyuk di dalam sholat. Yang nomor 2 kan belum khusyuk ya. Nomor 3 ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu orang yang berusaha khusyuk di dalam sholat. Kalau dia itu pikirannya belayang kemana-mana itu ya, itu dia melawan itu dia balik fokus khusyuk sholat lagi. Nah ini Masya Allah ini nomor 3. Semoga termasuk kita ya. Pas kita belayang ini pikirannya kita langsung khusyuk lagi. Nomor 4 dan nomor 5 ini hampir mirip. Orang yang sholat dia benar-benar khusyuk di dalam sholatnya. Bahkan beliau mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seakan-akan orang yang khusyuk ini sholatnya ini seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam dalam khusyukan di dalam sholat. Bahkan ada sahabat yang diminta jaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangapunten saya lupa asmanipun. Itu ketika sholat malam itu dipanah Pak. Pas dipanah dicabut panahnya, lanjut sholat lagi. Dipanah lagi, cabut panahnya, lanjut sholat lagi. Bahkan ada seorang tabiin bagi ini yang luar biasa. Dok atau tabib, tolong amputasi kaki saya ketika saya dalam keadaan sholat Pak.
Saking nikmatnya sholat. Maka kalau saya baca riwayatnya sholat para sahabat itu, para tabiin, tabiut tabiin itu, kualitas sholatnya ini luar biasa. Maka benar Allah menangkan mereka. Maka benar Allah muliakan mereka, generasi terbaik. Karena apa? Kualitas sholatnya juga luar biasa. Ya gimana kita mau maju lah, kualitas sholat kita tidak kita jaga itu. Misalnya timnas main barda maghrib yo, wayai adzan isya yo, sholat isya di masjid gitu. Ya akhirnya kalah tuh Pak ya, jangan itu jadi. Makanya kan apa jenenge sholat isya yo, sholat isya dulu di masjid gitu. Meskipun sebenarnya itu kemarin tuh juga babak kedua, babak pertama selesai udah ngisa itu, waktu ngisa itu, nah itu kita sholat isya terlebih dahulu kan begitu. Ya. Maka jangan sampai sesuatu receh dunia itu melalaikan kita dari menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dari memperbaiki kualitas sholat kita kan. Paham ayatnya di sini ya Pak ya? Ya semoga kita insya Allah berusaha khusyuk di dalam sholat ya. Saya lanjutkan. Dan begitu juga di dalam korbanmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Enek sing ora korban ya pekewo lho Pak. Aku nara korban ki pekewo gitu. Nak korban ya duwite mepet gitu. Akhirnya ya ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya korban kok golek jeneng ini di desa saya itu ada itu ya. Lala yo enek sing korban iku golek jeneng itu ya Allah. Semoga Allah mengampuni kita nggih. Jadi harus berkorban karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu semuanya nggih. Korban itu sebenarnya itu karena kemauan, bukan karena kemampuan. Ya. Saya ulangi ya. Korban itu kalau sudah mau pasti mampu. Berarti korban itu karena kemauan, bukan kemampuan ya. Jangan menganggap diri kita, maaf ya, kadang pernah kita anggap diri kita, aku miskin, aku nggak sanggup korban. Jangan Pak. Bismillah bisa. Bahkan kalau jenengan hanya korban domba betina itu pun kalau niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima amal kita insya Allah. Paling murah itu kan domba betina 1 lebih, 1,5 lah, udah bagus lumayan. Itu. Dapat Pak ya satunya sing dodolan wedhus to mriki enten mboten iki ada. Nah niku nak kambing betina itu paling murah berapa Pak? Domba betina Pak. Pon powel itu berapa Pak kira-kira Pak? 1 lebih Pak ya. 1 lebih insya Allah. Buat ekeko kan juga bisa kan, syaratnya diantaranya itu ya. Maka setelah Rajab, Sa'ban, Ramadan, kemudian Syawal, bar Syawal Zulqa'dah apa Zulhijjah sih? Zulqa'dah terus Zulhijjah. Masih ada waktu. Bismillah. Saya doakan zaujah, istri yo rezeki, sing ndek bojo muga-muga ndang entuk rezeki kan. Istri yo rezeki kan gitu. Ya. Entah kondisi istrinya seperti apapun itu rezeki. Istri cerewet rezeki ya toh. Orang nyetel radio enak hiburane. Ya. Kemudian apalagi istri gemuk yo rezeki ya toh. Numpak motor ya toh. Orang rusak ban itu ya istrinya kurus ya toh. Kalau istrinya gemuk itu kan ndak makan berapa hari kan ndak kelihatan ya toh Pak ya. Puasa terus kan begitu, masya Allah itu. Ya jadi semuanya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan ada sahabat itu saya lupa namanya. Siapa Pak? Tolong diingat Pak ya. Ustaz, ingat gak? Ada sahabat itu yang sama-sama berkaca ya sama istrinya. Aku bersabar dapat suami sepertimu dan engkau bersyukur dapat istri sepertiku. Pernah nggak dengar cerita itu? Itu siapa ya namanya, lupa itu, seorang sahabat Nabi itu ya, bukan. Jadi saya sama-sama berkaca itu kan, maaf ya, suaminya tidak ganteng lah bahasanya gitu, istrinya cantik jelita, itu sudah menikah, kemudian sama-sama berkaca gitu. Alhamdulillah kita menikah, pahalanya besar. Iya, saya bersabar dapat suami sepertimu dan engkau bersyukur dapat saya bersabar dapat suami sepertimu dan engkau bersyukur dapat istri seperti aku. Masya Allah.
Nah, ini sama-sama dapat pahala sabar. Jadi apapun kondisi kita, istri kita, kita syukuri, masya Allah. Suami kita syukuri ya. Lanjut. Wah, ini penisak dereng nih. Lanjut nih, pokoknya. Sembahlah Dia semata dengan tidak menyekutukan Allah dan berkorbanlah dengan menyebut namanya tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tolong apapun yang kita sembelih ya, kalau tidak menyebut nama Allah, nah ini hati-hati. Alhamdulillah kan ada di sini juru sembelih apa? Juleha ya. Nah, ada Juleha di sini kan, semoga benar-benar mengajarkan kita bagaimana menyembelih hewan kurban dengan syar'i gitu ya. Jangan sampai itu, kadang saya melihat itu ada kambing itu belum mapan kok sudah langsung disembelih kan begitu, dieksekusi ya. Nah, ini bahkan ada, saya pernah melihat di video itu matanya ditutup cuman set gitu aja sudah langsung bisa apa istilahnya menyembelih dengan syar'i, masya Allah ya. Termasuk di dalam menjatuhkan sapi ya. Kalau di Semarang saya terakhir lihat itu ada yang tidak syar'i, diantaranya ditumpak-tumpaki sapi nih Pak ini. Jadi ditumpak-tumpaki sapi ini yang sudah ditali ya ditumpak-tumpaki kan begitu. Ya ini kasihan kan begitu ya. Jangan sampai kita menyiksanya kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir inna dibaca dengung, kemudian syani'aka, sin besar ya, syani'aka wal abtau, qalqalah sugro, abtau ya, bukan ya, qalqalah sugro ya. Saya baca ayatnya bersama, yuk tirukan. Inna syani'aka wal abtau, monggo. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya pripun orang yang membenci itu? Hai Muhammad, serta membenci apa yang kamu bawa berupa petunjuk, kebenaran, bukti nyata, cahaya terang. Itu adalah orang-orang yang terputus, yang sedikit jumlahnya, yang paling hina, namanya tidak pernah disebutkan. Jadi siapapun yang membenci risalah Nabi, di sini maksudnya adalah membenci risalah Nabi, petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang membenci cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang benar-benar terputus nikmatnya ya. Orang yang terputus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan juga yang paling hina dan namanya tidak pernah disebutkan ya. Jadi termasuk yang paling membenci Nabi yang kemarin saya sampaikan ya, diantaranya ada Abu Lahab, Abu Jahal itu kan ya, itu yang terputus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sampai dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa kepada Allah, mari kita berjalan di atas jalan Allah yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, jalan di atas Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita berjalan di atas jalan yang sesat ya, liberal, ataupun pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari syariat Islam ya, pemahaman yang menyimpang dari syariat Islam gitu ya. Ya termasuk LGBT dan lain sebagainya, atau pemikiran-pemikiran liberal ya. Karena beragama itu bukan logika tetapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai logika, nanti malah melintir-melintir sesat nanti ya. Jadi beragama itu harus yakin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita pikir-pikir keyakinan, keimanan para sahabat zaman dulu itu luar biasa loh. Ya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kan tidak secanggih sekarang Pak ya. Tidak secanggih pesawat sekarang. Ya kalau orang dulu kan belum ada teknologi canggih itu pun goyah loh. Bahkan nunggu Abu Bakar dulu datang, ya kan? Nunggu Abu Bakar datang. Baru ketika itu Abu Bakar ditanya, beliau keyakinannya, keimanannya, kepercayaannya kepada Rasul luar biasa. Beliau mengatakan, kalau yang bicara Nabi melebihi itu pun saya percaya. Jadi apapun yang disampaikan Rasulullah, apapun yang dicontohkan Nabi pasti baik. Ya. Termasuk sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anda kalau pengajian, duduknya
Duduknya kalau bisa seperti ini Pak, latihan Pak ya. Begini. Nikmat ini ya. Ya. Ya ini. Ini kalau kita belajar sunnah Nabi itu sebenarnya nikmat. Ya. Duduknya Nabi diantaranya sering duduk bersimpuh ya. Biar tulang belakangnya nyaman Pak. Itu. Tapi jangan lama-lama dulu ya. Biasanya nganu Pak. Geringingan buatan kuat ya itu. Duduk bersimpuh. Karena dulu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf ya, ini apa Pak? Lututnya itu kan mepet. Nah, begini. Ya, belajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Yaitu perbanyak duduk bersimpuh. Ya, latihan duduk bersimpuh ya. Terus kemudian kalau masjidnya dekat, sekarang mulai perbanyak jalan. Ya. Atau mungkin agak jauh dikit tidak apa jalan kaki, yang penting tidak terlambat, karena sekarang itu jenengan teknologi sekarang malah maaf ya, membuat jenengan rentan sakit ya, karena sumber penyakit ada di tulang belakang kita ya. Sehatkan tulang belakang kita, diantaranya ketika jenengan setelah makan jenengan juga jangan langsung perbanyak minum ya, termasuk minumnya paling bagus ternyata sebelum makan gitu, kecuali sereten atau apa keselak nama pripun nggih. Nah, tapi kalau jenengan sakit minum dulu sebelum makan itu lebih bagus ya. Di antaranya pagi disunahkan memang memperbanyak manis-manis seperti kurma atau buah dulu enggak apa-apa, atau minuman yang manis, teh hangat enggak apa-apa itu ya. Ya, termasuk perbanyak air putih dalam keseharian kita ya. Semoga kita benar-benar mencintai sunnah Nabi ya, termasuk bagaimana Nabi kita maaf ya, sarenya Nabi bagaimana kita paham, kemudian bangunnya Nabi kapan, kemudian Nabi tidur lagi kapan, kita memahaminya insya Allah. Semoga kita semuanya sehat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sakit itu terakhir menjelang wafat. Kalau tidak salah ada yang mengatakan sakitnya Nabi itu 1 atau 2 kali, walau alam ya. Ada sekitar Nabi Rasulullah itu manusia yang paling sehat ya. Kuat itu beliau, naik turun itu masya Allah luar biasa. Padahal kalau dipikir dari Gua Hiro ke rumahnya Nabi juga jauhnya seperti itu Pak ya. Itu kalau jenengan pernah melihat jaraknya antara Mekah kemudian ke Gua Hiro itu kan lumayan. Rasulullah itu perjalanannya luar biasa itu ya. Kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga panglima perang ya. Salah satu yang mengalahkan strateginya Khalid bin Walid itu. Yaitu Rasulullah SAW, yaitu Khalid nggak bisa berkutik, padahal Khalid ahli strategi perang ya. Di antaranya membuat parit ya, yang membuat Khalid bin Walid itu tidak bingung ya, kira-kira mau nyerang bagaimana kan gitu. Itu yang bisa mengalahkan strateginya Khalid bin Walid hanya Nabi SAW. Padahal sepanjang sejarah Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah ketika memimpin perang ini. Ya masya Allah, semoga banyak muncul Khalid bin Walid ini masya Allah. Ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah atas sisa waktu semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah. Matur suwun sudah hadir dan semangat ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.